Oke semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi bersama saya Ignatius Atong pada lanjutan pembahasan materi mengenai asas Black. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian asas Black, contoh asas Black dalam kehidupan sehari-hari, bunyi dari prinsip asas Black, dan rumus dari asas Black. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai contoh soal dari asas Black. Oke, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baik, berdasarkan yang sudah saya sampaikan di awal, maka langsung saja kita masuk pada bagian contoh soal. Nah, di sini bisa dilihat ada dua contoh soal. Nomor 1, air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalori jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalori jenis air sebesar 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Nah, anggap tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Nah, untuk soal nomor 2, air sebanyak 600 gram bersuhu 90 derajat Celcius dengan kalori jenis air sama dengan 1 kalori gram pangkat minus 1 derajat Celcius pangkat minus 1 dicampur dengan 40 gram air sejenis bersuhu 25 derajat Celcius. Jika tidak ada faktor lain yang mempengaruhi proses ini, hitung suhu akhir campuran tersebut. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal yang pertama. Nah, pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu apa-apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Nah, yang diketahui ada massa bejana sama dengan 0,5 kg, suhu bejana sama dengan 25 derajat Celcius, massa air sama dengan 0,5 kg, kalori jenis air sama dengan 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, suhu air sama dengan 100 derajat Celcius, dan kalori jenis bejana sama dengan 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan itu adalah suhu pada saat kesetimbangan termal. Selanjutnya kita masukkan yang sudah diketahui ke dalam persamaan asas Black. Nah, persamaannya itu adalah Q lepas sama dengan Q terima, di mana dapat kita ketahui bahwa air itu melepas kalor, sedangkan bejana itu menerima kalor. Nah, jadi persamaannya massa air dikali kalori jenis air dikali delta T air sama dengan massa bejana dikali kalori jenis bejana dikali delta T bejana atau perubahan suhu pada bejana. Nah, sehingga dapat kita turunkan lagi massa air dikali kalori jenis air dikali suhu air dikurangi dengan suhu termal sama dengan massa bejana dikali kalori jenis bejana dikali dengan suhu termal dikurangi dengan suhu bejana. Nah, kita masukkan nilainya sehingga diperoleh 0,5 dikali 4200 dikali dalam kurung 100 dikurangi T termal sama dengan 0,5 dikali 900 dikali dalam kurung T termal dikurangi dengan 25. Nah, jadi kita dapatkan lagi 2100 dikali dengan 100 dikurangi T termal sama dengan 450 dikali T termal dikurangi 25. Nah, 2100 kita kalikan dengan 100 sehingga diperoleh 210.000 dikurangi dengan 2100 T termal. Nah, 2100 T termal ini diperoleh dari 2100 dikali dengan T termal sama dengan 450 kita kalikan dengan T termal dan terus 25. Nah, sehingga diperoleh 450 T termal dikurangi 11.250. Nah, selanjutnya itu kita satukan yang sama sehingga diperoleh 450 T termal ditambah 2100 T termal sama dengan 210.000 ditambah 11.250. Nah, sehingga diperoleh 2.550 T termal sama dengan 221.250.
Nah, T thermal sama dengan 221.250 dibagi dengan 2550, sehingga untuk suhu pada keseimbangan termalnya diperoleh 86,76 derajat Celcius. Jadi suhu keseimbangannya adalah 86,76 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang kedua. Sama seperti contoh soal yang sebelumnya, pertama-tama kita tuliskan dulu apa-apa saja yang diketahui dan ditanyakan. Nah, yang diketahui massa air atau M1 sama dengan 600 gram, suhu air 1 atau T1 sama dengan 900 derajat Celcius, massa air 2 atau M2 sama dengan 400 gram, suhu air 2 atau T2 sama dengan 25 derajat Celcius, dan kalor jenis air atau C sama dengan 1 kalori dikali gram pangkat minus 1 kali derajat Celcius pangkat minus 1. Dan ditanyakan itu adalah T atau suhu kesetimbangannya atau suhu campurannya. Oke, selanjutnya kita masukkan apa-apa saja sudah diketahui dalam persamaan dari asas Black. Nah, kita menggunakan persamaan Q lepas sama dengan Q serap. Nah, di mana dari soal dapat kita ketahui bahwa air yang pertama itu melepas kalor, sedangkan air yang kedua itu menyerap kalor, sehingga diperoleh persamaan M1 dikali C dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C dikali delta T2. Nah, kita masukkan nilai-nilai sudah diketahui ke dalam persamaan. Jadi 60 dikali 1 dikali 90 dikurang TC sama dengan 40 dikali 1 dikali TC dikurangi dengan 25. Nah, sehingga kita peroleh lagi 60 kita kalikan dengan 90 dikurangi TC sama dengan 40 kita kalikan dengan TC dan minus 25. Nah, sehingga diperoleh hasilnya 5400 dikurangi dengan 60 TC sama dengan 40 TC dikurangi dengan 1000. Nah, kita pindah ruas atau kita satukan yang memiliki variabel yang sama. Nah, jadi 5400 ditambah dengan 1000 sama dengan 40 TC tambah dengan 60 TC. Nah, sehingga kita peroleh lagi 6400 sama dengan 100 TC. Nah, TC sama dengan 6400 dibagi dengan 100, sehingga diperoleh suhu air campurannya yaitu 64 derajat Celcius. Jadi suhu air campurannya sebesar 64 derajat Celcius. Nah, semuanya sudah mengertikan bagaimana cara mengerjakan soal yang berkaitan dengan asas Black. Saya harap semuanya sudah bisa memahami bagaimana cara mengerjakan soal tersebut. Oke, semuanya, pembahasan materi kita mengenai asas Black cukup sampai di sini saja. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat. Saya Ignatius Atong mengucapkan terima kasih.